Nah teman-teman, ini kan tatakan biasa. Kalau kena panci yang berat teman-teman, mungkin ini ujung-ujung ini penyangganya ini lancip kan teman-teman. Kalau lancip lama-lama berarti penyok, ini bawahnya panci itu ini akan penyok teman-teman. Nah, kalau tak terapkan gini, ini beban berat. Nah beban berat gini teman-teman, ini lama-lama penyok ini. Tuh, ini kan lama-lama penyok kalau beban berat. Kalau dikasih tatakan besi gini nggak mungkin, soalnya ini kan, nah ini kan rata teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Ali Porkom. Di pertemuan kali ini saya akan mereview atau merekomendasi tatakan besi untuk kompor ya. Ini tatakan besi multifungsi, pengganti tatakan yang biasanya teman-teman ya. Nah teman-teman, maka dari itu ikuti teman-teman videonya sampai selesai. Jangan lupa like, yang belum subscribe subscribe, dan jangan lupa komen di kolom komentar teman-teman ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan pada video berikutnya teman-teman ya. Teman-teman, selamat mengikuti videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nah teman-teman, ini ada contoh ya, kompor kuantum ya. Kompor kuantum kadang-kadang kalau ada panci, kalau kena ujung-ujung tatakannya ini, biasanya itu pancinya itu tepos teman-teman ya. Nah kena ujung-ujungnya ini tepos. Nah untuk mengganti supaya tidak luka pada ujung panci, maka dari itu saya akan merekomendasi masalah tatakannya. Ini tak ganti tatakan gini kan bisa teman-teman ya. Tatakan gini tak ganti gini bisa teman-teman. Nah ini kan lebih praktis dan lebih efisien dan lebih awet teman-teman ya. Nah ini multifungsi teman-teman ya. Ini tak pakai gantian gini bisa teman-teman tuh. Ini dan lagi ini kalau di bawah panci itu nggak lekas penyok teman-teman. Nah ini kan datar teman-teman, masalah itu datar. Ini kalau butuh satu, kalau dua ya bisa pakai dua teman-teman, pakai dua bisa. Nah ini teman-teman lebih awet dan di bawah panci itu nggak lekas penyok teman-teman ya. Nah ini kan lebih datar permukaannya dan lebih kuat. Kalau tatakan yang biasa-biasa ini udah berapa bulan aja, hampir 1 tahun lah, sudah hancur biasanya itu karat-karat gini teman-teman ya lu. Nah karat-karat, kalau ini mungkin lebih awet karena ini kan tatakan besi teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ini kita kasih contoh panci yang penyok-penyok di bawahnya yang teman-teman ya. Kalau pakai tatakan gini, ini fungsinya juga bisa buat open teman-teman ya. Ini buat open besar itu bisa. Ini kan menjangkau semua. Kalau tatakan segini tadi open itu cuma ada di tengah, tadi masuk gini teman-teman. Kalau pakai tatakan gini tuh, ini kan kena semua, bawah open itu tersangga semua teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ini kompor satu ya bisa teman-teman pakai tatakan besi tadi ya teman-teman ya. Ini tak coba ya tatakan besi. Ini nggak pakai tatakan aslinya ya bisa teman-teman. Nggak pakai gini bisa, langsung kita pakai tatakan besinya. Nah ini kalau misalnya ini kurang ke atas ya bisa dipakai ganjel teman-teman ya, pakai dikasih tahanan bawahnya supaya lebih tinggi gini teman-teman. Nah lebih tinggi gini bisa teman-teman. Kita kasih kakinya, kita kasih apa itu, tahanan, kira-kira bisa menjangkau ini atasnya. Ini kalau memang terlalu ke bawah teman-teman ya. Kalau misalnya cukup segini nggak apa-apa teman-teman, tinggal pakai aja. Ini kan tatakan besi yang multifungsi teman-teman. Dipakai kompor satu bisa, kompor 2 juga bisa teman-teman ya. Ini kompor cor itu yang kompor api 1000 bisa teman-teman. Ini multifungsi memang. Nah teman-teman, ini kan
tataan besi kompor yang tadi ya, tak coba sama panci besar teman-teman ya. Coba panci besar tuh. Nah ini kan panci besar. Nah ini pun meskipun bebannya berat teman-teman, ini kan misalnya full air, ini nggak mungkin penyok ini bawahnya ini teman-teman, soalnya ininya sudah rata tadi. Nah ini tak lihat kan ya, nah, ini kan rata, jadi nggak mungkin penyok. Kalau tatakan biasa mungkin penyok teman-teman ya. Tuh teman-teman tuh, ini kan ini kalau tatakan biasa ini mungkin penyok gini teman-teman. Kalau nggak pakai tatakan besi, kan tekanannya itu di sini. Nah di sini tekanannya itu ada di pojok-pojok. Kalau ini yang beratnya itu menyeluruh teman-teman ya. Nah ini meskipun ini tak pakai dandang besar gini ya, kuali besar ya teman-teman. Tuh. Nah ini kan besar, ini nggak mungkin penyok soalnya rata teman-teman. Nah ini rata teman-teman, soalnya ininya rata. Kalau tatakan biasa mungkin ini penyok-penyok nih teman-teman, mungkin penyok dari sininya ini ada gurat-guratannya, ada penyok-penyokannya gini. Kalau ini kan kuali besar teman-teman ya. Nah, ini fungsinya tatakan besi pada kompor teman-teman ya. Kalau tatakan biasa itu ada lancip-lancipnya itu teman-teman. Ini kan tatakan biasa. Kalau kena panci yang berat teman-teman, mungkin ini ujung-ujung ini penyangganya ini lancip kan teman-teman. Kalau lancip lama-lama mbak dipenyok ini bawahnya panci itu, ini akan penyok teman-teman. Nah kalau tak terapkan gini, ini beban berat. Nah beban berat gini teman-teman, ini lama-lama penyok nih. Tuh ini kan lama-lama penyok kalau beban berat. Kalau dikasih tatakan besi gini nggak mungkin, soalnya ini kan, nah ini kan rata teman-teman. Ini tatakan besi yang multifungsi teman-teman, buat kompor 1 bisa, kompor 2 gini bisa teman-teman. Ada juga yang tatakan besi yang cuman khusus untuk kompor 1 teman-teman. Ini kompor api 1000 ya, api 1000 ini bisa dibuat ini kompor tatakan besi yang 1 ini. Nah tatakan besi 1 ini teman-teman juga, tapi lebih kuat pakai yang pakai multi teman-teman. Nah ini pakai multi lebih kuat kan, lebih lebar teman-teman ya. Lebih lebar dan permukaannya lebih luas, besinya juga lebih besar teman-teman ya. Nah ini tapi kalau dilangsung gini kan masalah dari sini teman-teman. Nah ini ujung-ujung ini, nah ujung-ujung tatakan ini kan bisa ke panci atau kuali besar, itu bisa penyok teman-teman ya. Kalau muatannya banyak, ini kan dari sini. Nah ini kan menyebabkan panci atau kuali yang besar tadi yang terisi penuh kan bebannya lebih berat dan menyebabkan bisa lenyok teman-teman ya. Kalau dikasih gini tatakan besi gini kan lebih aman dan lebih awet ke panci. Nah, ini teman-teman. Nah ini ada satu lagi teman-teman, kalau kompor yang seperti ini teman-teman. Nah kompor hook ini kalau pakai 1 ini nggak bisa teman-teman. Nah ini kan kurang lebar teman-teman, tetap pakai yang multi teman-teman. Nah pakai yang multi ini bisa pakai semua kompor teman-teman ya. Kalau yang tatakan besi multi teman-teman ya. Kalau yang gini ada kompor gini, ini umpama kompor 1 ini ya, ini maafnya ini sudah protol, kita kasih tatakan yang 1 gini bisa. Kalau yang 1 ini untuk satu kompor ini yang mata 1 teman-teman ya, mata 1 itu bisa dipakai.
Kalau saran saya lebih baik itu pakai yang tatakannya multi ini teman-teman, lebih kuat dan lebih merata. Sama open juga bisa teman-teman, lebih luas, nggak ke tengah tok. Kalau kecil tatakannya besi kecil itu cuma di tengah tok. Nah kalau gini kan lebih luasa. Ini banyak kelebihannya teman-teman ya, pakai tatakan besi gini teman-teman ya, banyak fungsi dan kelebihannya. Nah kalau langsung gini pakai tatakan biasa gini yang kekurangannya itu dari ini teman-teman, dari ujung-ujung tatakan ini kan lancip teman-teman, kalau kena beban berat bisa lenyok. Itu teman-teman rekomendasi tatakan besi pada kompor teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan di rumah atau dicoba di rumah teman-teman ya. Barangkali ada punya kompor 2 tungku, 1 tungku itu bisa dipakai ini teman-teman ya, lebih awet ke kuali dan panci yang lebih besar, ke wajan ya bisa ini. Nah ini kan ada lubangnya segini kan, wajan bisa, panci kecil ya bisa teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa yang belum subscribe teman-teman ya, supaya di subscribe supaya lebih berkembangnya channel ini teman-teman ya. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.